Saya lihat nih subur-subur yang cabai rawitnya. Ini tumpang sari yang luar biasa menurut saya. Perpaduan yang sangat indah ini Kak Anwar. Kita lihat ke sini. Nah ini cabenya, kalau kita lihat cabai besar ini udah mulai berbuah ya Kak Anwar ya. Lumayan udah mulai Ini muncul. lebat sekali. Ini buahnya. Ini yang cabai besarnya. Wow, banyak. Dan boleh dilihat juga ini cabai rawitnya. Ini kan gemuk-gemuk banget. Daun juga sebesar-besar telapak tangan ya. Ini sangat gemuk pemirsa, cabai rawit ori padahal tumpang sari. Apa yang diaplikasikan ketika vegetatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya bersama Kak Anwar mau update cabai tumpang sari, cabai rawit ori 212 tumpang sari dengan cabai besar ya, Kang Anwar. Umur berapa hari ini? Sekarang umur 42 hari. 42. Di video kedua ini di 42 HST. Sebelum saya bicara panjang lebar dengan Kak Anwar, mendekat dulu Mas Dika, kita lihat ke sini. Nah ini cabenya, kalau kita lihat cabai besar ini udah mulai berbuah ya Kak Anwar ya. Lumayan udah mulai ini muncul. Lebat sekali. Ini buahnya, ini yang cabai besarnya. Wow, banyak. Dan boleh dilihat juga ini cabai rawitnya udah mulai gemuk dan mulai generatif juga ya Kak Anwar. Udah mengeluarkan cabang V. Saya lihat nih subur-subur yang cabai rawitnya. Ini tumpang sari yang luar biasa menurut saya. Perpaduan yang sangat indah ini Kak Anwar kalau kita lihat Mas Dika ke sini. Sementara kita bisa lihat dari mulai bawah, mungkin bisa diperlihatkan Mas Dika. Jadi area ini untuk penanaman cabai tumpang sari ini total berapa ribu tanaman Kak Anwar? 10.000 semuanya. 10.000 keseluruhan ya, antara cabai besar, TW dengan cabai ori gitu ya, dengan tumpang sari ini. Oke, Kang Anwar, kita ngobrol-ngobrol di video kedua ini. Di umur berapa HST sekarang? 42 hari. 42 hari kan cabai TW-nya udah mulai berbuah, udah generatif. Cabai rawit masuk generatif juga, tapi banyak juga yang masih di bawahnya. Kira-kira dalam pemupukan ada kesulitan nggak? Ada. Kesulitannya itu gimana? TW generatif, yang ini vegetatif. Jadi saya pemengocoran itu 2 kali. 2 kali? Ya, 2 Emang kali. Dikocornya ke lubang tanam sih ya? Enggak, saya udah mulai di lubang gendong. Di luar gendong, ya? Saya ngocor di lubang gendong. Nah ini saya lihat banyak putih-putih di batang ini apa? Itu dolomit. Kemarin itu kan hujan, curah hujan tinggi, jadi saya usahain masuk dolomit dulu lah gitu. Dicairkan ya. Atau hanya mentahan? Dimentahan. Langsung dimasukkan ke lubang-lubang ini. Jadi ini dolomit untuk menaikkan pH ya pemirsa. Memang di musim hujan kita harus selalu menggunakan dolomit ini untuk membuat pH itu bagus. Oke, di fase ini pupuk apa yang Kang Anwar gunakan? Kalau yang untuk TW-nya saya itu pakai grower. Grower. Untuk yang TW. Yang TW-nya. Kita sambil lihat-lihat tanaman yang lain sambil jalan. Kalau yang ori, yang rawit masih pakai 16-16. Oh, yang rawit ori ini. Ya, yang rawit. Tapi kalau yang TW pakai grower. Yang TW pakai grower. Ini kelihatan banget subur-suburnya ya cabai rawitnya juga. Cabai TW-nya juga subur-subur pemirsa. Nah kemudian kalau untuk masalah di fase generatif ini, hama dan penyakitnya apa dengan tumpang sari ini yang jadi gangguan? Yang jadi gangguan itu dalam penyemprotan saya kesulitan itu dia tidak masuk ke daun yang bawahnya.
susah. Yang mana Penyemprotannya ini? yang orinya, yang cabai rawitnya. Kenapa? Itu kan stiknya dia nggak bisa main kayak gini. Karena terlalu Ya, rapat gini terlalu ke bawah rapat. ya. Jadi harus Kesusahannya, pelan-pelan iya, ya. pelan-pelan kita Emang ini semprotannya. subur banget, batangnya masih kecil juga. Udah sebesar-besar tangan ini cabai rawitnya itu. Sebesar telunjuk walaupun pohon masih kecil. Untuk cabai rawitnya ini nggak ada yang dipruning. Cuma dipangkas tunas. Tunas dari Tunas Y ke bawah, bawah dibuang. iya. Kayak ini nanti mau dibuang. Buang itu. Kayak gini. Ya, itu tumbuh lagi ini. Ini udah dibuang. Ini udah dibuang, dia tumbuh lagi kayak gini. Oh, Tuh, itu kan jadi bekas dibuang itu tuh. Ini bekas dibuang. oh, Jadi dia tumbuh tumbuh lagi di bawah ini. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Iya. Ini dibuangin tunasnya. Nah, nanti yang dirawat tuh dari ini yang Dari disebut Y ini tuh seperti inilah. Mungkin bagi pemula masih bingung suka cabang Y, cabang Y. Nah, inilah cabang Y. Jadi sudah mulai bercabang begitu. Dari bawah, dari Y ke bawah itu dibuang. Dipruning seperti ini. Jadi seperti batang tunggal aja ya. Artinya hanya batang tunggal aja Batang di bawah. tunggal satu ya. Oke, Kang Anwar, dari nanam dengan kombinasi tumpang sari seperti ini dan sekarang sudah memasuki fase generatif, cabai besar bahkan udah mulai berbuah ya. Iya. Itu seninya gimana, yang terasa dalam pengaturan apa, Kang Anwar, yang Itu merasa ngerasa saya itu tangannya itu lebih gres ekstrim gitu ya? Iya, lebih ekstrim dalam Terus, perawatan. Lebih ya mungkin pengaturan pupuknya, pengaturan pupuk, terus penyemprotannya, gitu kan, lebih ekstrim lah. Cuma ini sangat unik kan. Nah, kira-kira ini nanti kan ketika cabai ini sudah panen, yang cabai TW-nya, yang cabai keriting cabai orinya ini kan baru naik ya. Biasanya cabai TW sampai berumur berapa bulan? Itu kalau misalkan dari pengambilan kan itu udah ngambil 2 bulan biasanya udah ngambil. Kalau mau dimatangin itu sampai 3 bulan juga bisa. Kalau setelah misalkan itu masih mau berbuah biasanya? Biasanya masih berbuah, itu buah kedua biasanya. TW. Jadi agak lama juga. Agak lama. Cuma kan kita pengennya itu cepet biar ini ngebuka yang tengah mekar gitu kan. Kita ambil aja. Oh, pohonnya juga nanti juga. Setelah 2 kali panen itu. Oh, rencana begitu? Iya, jadi kita sayangkan ke cabai rawitnya. Kalau misalkan tetap ketutup dia nggak megar gitu. Tapi ini kelihatannya nanti akan kesusul, bahkan yang lebih tinggi ini kan cabai rawit. Iya. Bahkan posisi cabai TW ini akan di bawah ini. Unik sekali pemirsa kalau kita lihat di sini. Jadi sangat unik sekali memang. Coba Mas Dika dari situ supaya lebih jelas. Kiri kanan ini cabai TW, Kang Anwar di sini. Jadi kiri kanan ini cabai TW pemirsa. Ya, Kang Anwar jalan lewat situ. Sementara yang di tengah ini adalah yang Ori 212. Luar biasa dan unik gitu. Kombinasi antara cabai TW dan Ori 212. Sementara yang cabai TW itu sudah mulai berbuah. Mungkin seminggu 2 minggu ke depan udah dipetik ini ya. Ini paling kisaran 15 hari lagi ya. Udah petik ya. Dan tidak diambil merah ya. Tidak diambil merah karena resikonya. Mau diambil hijau ya, aja. Diambil hijau aja, resiko itu biasanya gitu kan ya. Kalau misalkan kita tumpang sari ini resiko itu dari satu lalat buah. Lalat lebih buahnya ngundangnya lebih dasar lagi ya. Dasar kalau misalkan TW. Terus juga untuk kita menjaga yang cabai rawit buat tetap pertumbuhannya maksimal gitu kan. Ini Kang Anwar, ini kan saya lihat cabai Ori 212-nya ini kan gemuk-gemuk. Lihat sini Mas Dika dideketin. Ini kan gemuk-gemuk banget. Daun juga sebesar-besar telapak tangan ya. Ini sangat gemuk pemirsa, cabai rawit Ori padahal tumpang sari. Apa yang diaplikasikan ketika vegetatif? Kita itu di rolling pupuknya itu di rolling sama asam humat. Ketika kita minggu ini pertama kita MPK. Terus, NPK yang 16 langsung seimbang aja. Seimbang. Terus yang kedua itu saya pakai asam humat. Asam humat. Bukan digabung tapi bergantian. Jadi NPK 16 seminggu kemudian asam humat. Kemudian berikutnya NPK lagi. Jadi rolling satu minggu bergantian seperti itu. Ya. Tapi hanya dengan NPK 16 luar biasa, tanamannya cukup subur. Padahal bedengan paling hanya sekitar 30 cm, nggak ada ini ya.
20, 20. 25. Jadi pemirsa, tinggi bedengan ini hanya sekitar 20, hampir rata. Dan penyiraman tuh hanya menggunakan air ngambil dari kali sana ya, disedot ya, Kang sedot Anwar. pakai sibel. Pakai sibel ya, ke sini dinaikin. Tidak vertigasi ke selang drip itu enggak ya ini. Tidak, Hanya kita manual aja. gitu. Manual aja ya. Pakai apa namanya? Pakai drigen gitu. Jerigen juga ya, Pakai ditampung. kocoran gitu ya. Oh, gitu. Jadi dari jerigen baru dialirkan dialir gitu. sini. Oke. Tapi yang satu hal yang unik, Kak Anwar, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semua pemirsa, bahwa tumpang sari cabai TW dengan cabai rawit ori 212 ini bisa kita coba dan sangat memungkinkan untuk dicoba kalau kita lihat ini. Jadi yang cabai TW-nya panen duluan, cabai rawit orinya belakangan. Ayo sambil kita lihat, karena ini sangat luas ngobrolnya sambil kita jalan. Tadi pemupukan udah, kemudian penyepraian yang di saat 42 HST ke atas ini yang jadi konsen paling utama apa, Kak Anwar? Untuk saat ini saya konsen di fungi. Fungi sama inseknya itu. Fungi yang digugunakan apa? Cabriotop. Oh, Cabriotop. Kalau inseknya? Kalau inseknya itu saya pakai Abasel. Abasel masih Abamectin ya? Abamectin, Abasel, terus Samit. Samit dicampur akarisida. Iya. Ya artinya memang untuk antisipasi keriting tuh masih terus ya? Masih terus. Karena sampai di usia sekarang keriting ini masih terus mengintai. Nah saya tuh terus terang aja ya, ngelihat dengan tumpang sari ini baru kali ini saya lihat, Kak Anwar. Kemarin ini waktu di video pertama kan masih kecil-kecil ya, belum kelihatan. Begitu setelah besar kayak gini, baru jelas oh seperti ini tumpang sarinya. Dan cabai besarnya sudah buah, sementara cabai rawitnya itu sudah mulai kelihatan subur banget. Dan nanti akan selalu kami update ketika nanti cabai TW-nya panen ya Kak Anwar. Paling kisaran ya 15 hari. 15 hari lagi nanti saya kesini lagi. Kak Anwar jangan bosen-bosen. Siap. Kita berbagi ilmu dengan pemirsa. Barangkali apa yang dilakukan Kak Anwar di sini banyak manfaatnya. Paling tidak ada manfaatnya Kak Anwar. Amin. Mungkin itu dulu ya. Amin. Jadi pemirsa, ini update video yang kedua, tanam cabai ori 212 tumpang sari dengan cabai TW. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Saya bersama Kak Anwar pamit undur diri. Billahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.